Benarkah orang Islam mengikuti ajaran Tuhan Yesus? Karena sekarang ada banyak beredar. Kalau mau ikut Yesus, masuklah agama Islam. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa orang Islam tidak pernah mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk sembahyang di jalan-jalan. Alkitab berkata demikian. Matius 6 ayat 1 berkata, "Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga." Lalu ayat kelima berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa, biarlah engkau berdoa di dalam kamar dan tutup pintu. Jangan seperti orang munafik yang berdoa di jalan-jalan supaya dilihat banyak orang. Sementara orang Muslim berdoa di jalan-jalan, bahkan di jalan raya, yang artinya sama sekali tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus dan ajaran agama Muslim 180 derajat berbeda. Kemudian dalam hal berpuasa, Tuhan Yesus mengajarkan kita yang berpuasa demikian. Dalam Matius 6 ayat 16 berkata, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Tuhan Yesus mengajar kita kalau puasa nggak usah dipamerkan. Nggak perlu ada orang yang tahu bahwa engkau berpuasa. Bahkan kalau kamu sedang berpuasa, mukamu jangan muram. Jangan kelihatan loyo. Kamu harus cuci muka, kelihatan segar, supaya tidak ada yang tahu kalau kamu berpuasa. Sementara orang Muslim, semua orang harus tahu bahwa mereka berpuasa. Itu sebabnya warung-warung harus tertutup dan sebagainya, karena mereka harus menghormati orang yang sedang berpuasa. Yang artinya, semua orang harus menghargai mereka yang sedang berpuasa. Sementara Tuhan Yesus mengajar, jangan mencari penghormatan dari orang lain. Kalau kamu puasa, nggak perlu ada yang tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Bahkan Yesus mengajar kalau orang berpuasa ingin diketahui orang, maka dia adalah orang munafik. Yang ketiga, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk berkerudung. Justru yang mengajar orang untuk berkerudung adalah Paulus. Padahal selama ini orang Muslim berkata bahwa kenapa orang Kristen tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus dengan berkerudung, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk berkerudung. Tetapi Pauluslah yang mengajar orang untuk berkerudung. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6 ini adalah tulisan Paulus yang berkata, "Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya." Jadi orang Muslim itu sebenarnya mengikuti Tuhan Yesus atau mengikuti ajaran Paulus. Karena yang menyuruh, karena yang menyarankan perempuan memakai kerudung adalah Paulus, bukan Tuhan Yesus. Sangat berbeda dengan yang diajarkan agama Muslim. Jadi agama Muslim tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tapi bukan mengikuti ajaran Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus tidak pernah mengharamkan makanan. Makanya Yesus berkata di dalam Markus 7 ayat 19. Maka jawabnya, yaitu Tuhan Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Jadi justru Tuhan Yesuslah yang menghalalkan semua makanan. Yang Yesus haramkan adalah perkataan-perkataan yang membunuh, perkataan fitnah, perkataan yang menghancurkan, perkataan yang memahitkan, perkataan yang mencerai-beraikan, perkataan yang menghancurkan orang lain. Itulah yang haram, bukan makanan. Tetapi di agama Muslim mengajarkan makanan-makanan haram. Tidak boleh makan babi. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah semua makanan adalah halal. Yesus menentang perceraian, tetapi di agama Muslim memperbolehkan perceraian. Ada talak satu, talak dua, dan talak tiga. Tapi Yesus menentang perceraian. Bahkan Yesus berkata bahwa dia membenci perceraian. Dalam Matius 19 ayat 3 sampai 6 orang-orang Farisi. Di sini orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus sebagai pertanyaan jebakan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Maka mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus menentang perceraian, tetapi agama Muslim mengizinkan perceraian. Di sini dikatakan dengan alasan apapun. Berikutnya, Tuhan Yesus mengajar suami-suami harus mengasihi istrinya. Tapi di agama Muslim mengajarkan pria, suami-suami harus mendidik istrinya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar seorang suami mendidik istrinya. Tetapi seorang suami harus mengasihi dan tidak berlaku kasar kepada istrinya. Di dalam Kolose 3 ayat 19 berkata demikian, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami harus mengasihi istrinya dan tidak boleh berlaku kasar kepada istrinya. Istri salah sekalipun tidak boleh berlaku kasar karena suami tidak diberikan perintah untuk mendidik istrinya. Sementara di agama Muslim, suami-suami diberikan hak bahkan perintah mendidik istrinya. Kalau seorang guru mendidik muridnya, dia bisa menghukum dan sebagainya. Yang ini saya tidak tahu. Bagaimana cara suami-suami di agama Muslim mendidik istrinya. Tetapi yang jelas, Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan suami-suami mendidik istrinya. Karena yang mendidik istrinya adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia adalah guru bagi semua orang percaya. Tugas guru adalah mendidik dan melatih. Yesus mengajar supaya kita tidak berdusta. Tetapi di agama Muslim ada hukum takia yang artinya boleh berdusta untuk membela agama. Tetapi Yesus mengajar, kebenaranlah yang akan membela kamu. Kita tidak boleh membela kebenaran dengan dusta, karena kita harus tetap berlaku benar dan berbicara benar, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Yesus mengajar kasih tanpa syarat, yaitu kasih agape. Makanya Yesus mengajar, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena Yesus memberikan perintah, kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apakah agama Muslim diajar hal yang sama?
yaitu kasih agape, kasih tanpa syarat, atau kasih yang bersyarat. Kalau Muslim mengajar kasih agape, berarti mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Di dalam Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yesus mengajar, mengampuni, mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya, bahkan Yesus mengajar untuk mengampuni. Matius 11 ayat 25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yesus mengajar sebelum berdoa, ampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kamu. Supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Berikutnya, Yesus mengajar semua murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa. Siapa Bapa ini? Bapa adalah Yahweh atau Adonai. Yesus tidak pernah mengajar kepada murid-muridnya berdoa kepada Allah, tetapi berdoa kepada Bapa. Di dalam Matius 6 ayat 7 sampai 9, lagi pula di dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Yahweh. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajar murid-muridnya berdoa kepada Bapa. Siapakah Bapa? Bapa adalah Yahweh, bukan Allah. Sementara saudara-saudara Muslim berdoa kepada Allah. Jadi, Muslim tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Yang terakhir adalah Tuhan Yesus dibaptis dan dia juga memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk dibaptis dan juga untuk membaptis semua orang yang percaya. Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang artinya semua orang yang mengikut Yesus harus dibaptis. Sementara orang Islam apakah dibaptis? Tidak. Agama Muslim punya aturan agamanya sendiri. Tidak ada yang salah dengan kepercayaan mereka. Saya hanya mengatakan bahwa agama Muslim dan ajaran Yesus adalah dua hal yang berbeda. Jadi, Muslim mengikuti ajaran Muhammad, tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jadi, kalau kamu ingin mengikuti Tuhan Yesus, kamu harus mengikuti Alkitab dan menjadi pengikut Yesus yang disebut orang Kristen dan dibaptis. Kalau kamu ingin mengikuti ajaran Muhammad, kamu harus ikut agama Muslim. Tuhan Yesus memberkati.